Perkenalkan, nama saya Benedikta Steningwisesa. Saya Naura Azanirwasita. Nama saya Lutfi Maulana Khalil. Namaku Yosika Putri Emilia. Jelaskan tentang pendahuluan. Restoran merupakan penyedia jasa maupun barang yang dapat kita manfaatkan sehari-hari. Dengan jasanya, restoran membantu kami atau membantu pelanggan untuk memasak makanan yang kami inginkan. Lalu untuk produknya yaitu makanan itu sendiri. Dengan adanya restoran, pelanggan dapat merasa terbantu karena tidak perlu susah-susah untuk belanja dan tidak perlu susah-susah untuk memasak makanannya, sehingga praktis dan tidak merepotkan. Dengan adanya restoran, pelanggan dapat dimudahkan dan merasa terbantu. Mengapa? Karena pelanggan hanya perlu datang ke restoran tersebut dan memilih sesuai dengan makanan yang mereka kehendaki. Dengan begitu, mereka hanya perlu membayar tanpa perlu repot-repot untuk melakukan kegiatan masak-memasak. Namun, dewasa ini restoran telah menyebar tempatnya tidak hanya di perkotaan, namun juga rumah makan juga sudah banyak di daerah lain. Dengan adanya restoran yang semakin banyak ini, juga seiring dengan pertumbuhannya, restoran ini mengusung tema-tema yang berbeda di setiap restoran yang mereka miliki. Misalnya ada restoran yang mengusung tema Amerika dengan burger dan kentangnya. Lalu juga ada restoran yang mengusung tema Arab. Ada pula restoran yang mengusung tema Italia seperti menghidangkan pizza, pasta, dan lain-lain. Dan tidak terkecuali dengan tema Jepang. Kali ini kami akan membahas salah satu restoran yang memiliki tema Jepang, yaitu restoran Haji Bara. Restoran Haji Bara ini terletak di Universitas Ciputra, tepatnya di sebelah dapur kulineri bisnis. Agar pembeli dapat datang ke restoran itu lagi, perlu adanya kepuasan pelanggan yang dirasakan oleh pelanggan. Kepuasan pelanggan ini dapat dilampaui jika restoran memenuhi beberapa kriteria dari kepuasan pelanggan, seperti layanan, harga, rasa makanan, dan lain-lain. Jika restoran tidak memenuhi aspek-aspek ini, maka pelanggan akan merasa tidak puas oleh pelayanan yang ada di restoran tersebut, sehingga pelanggan tidak merasa puas dan tidak akan kembali lagi ke restoran tersebut. Maka dari itu, restoran Haji Bara menarik kami untuk meneliti seberapa berhasilkah restoran Haji Bara dalam melakukan kepuasan pelanggan. Berikut adalah rumusan masalah yang kami hadapi, yaitu yang pertama adalah apakah restoran Haji Bara benar-benar memberikan kepuasan bagi pelanggannya, dan yang kedua, apakah pelanggan atau konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Haji Bara. Jadi bagian saya menjelaskan bagaimana tujuan penelitian kami, manfaat penelitian kami, dan juga daftar pustaka dari restoran. Yang pertama, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dibagi menjadi dua oleh kami, yaitu mengetahui pelayanan yang diberikan oleh Haji Bara sehingga kami dapat mengetahui pelanggan itu puas atau tidak. Yang kedua yaitu mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Jadi kami mencari tahu tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan oleh Haji Bara. Lalu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua, yaitu bagi pemilik Haji Bara dan yang kedua bagi pembaca. Bagi pemilik Haji Bara yaitu manajer Haji Bara itu menjadi tahu pelayanan yang diberikan oleh mereka itu dapat memuaskan pelanggan atau tidak. Apabila tidak, mereka bisa meningkatkan lagi proses pelayanan, dari pelayanan memberikan menu atau apa, dan juga pelayanan makanan yang disajikan. Juga untuk bagi pembaca. Bagi pembaca, mereka dapat mengetahui bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Haji Bara terhadap pelanggan, dan juga tingkat kepuasan pelanggan puas atau tidaknya dalam pelayanan Haji Bara ini. Dan yang terakhir adalah restoran. Restoran ini kami mengambil dari Niemeyer dan Hayes di 2006 menjelaskan bahwa restoran adalah suatu operasi layanan yang mendatangkan keuntungan, yang dimana basis utamanya termasuk di dalamnya adalah penjualan makanan atau minuman kepada individu-individu dan tamu-tamu dalam kelompok kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa restoran adalah sebuah bisnis atau usaha komersial yang berbasis menyediakan makanan dan minuman bagi pelanggan. Terima kasih. Masakan Jepang, pelayanan dan jenis penelitian. Masakan Jepang
adalah makanan-makanan yang berasal atau terpengaruh oleh kekhasan negara Jepang. Kini masakan Jepang tidak hanya dapat dinikmati di Jepang saja. Seiring dengan persebaran warga dan globalisasi, masakan Jepang telah menyebar ke seluruh dunia. Pelayanan atau servis merupakan tindakan atau kinerja yang dapat diberikan kepada orang lain. Ada dua jenis pelayanan, yaitu high contact service dan low contact service. High contact service merupakan pelayanan jasa yang kontak antara konsumen dengan penyedia jasa sangat tinggi. Sedangkan yang low contact service merupakan sebaliknya dengan high contact service, yaitu pelayanan jasa yang kontak antara konsumen dengan penyedia tidak terlalu tinggi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Menurut Sudrawan, penelitian dengan metode kualitatif deskriptif adalah penelitian yang mengemukakan data-data yang disajikan berupa kata-kata, deskripsi, dan gambar, bukan dalam bentuk angka. Dalam bentuk metode ini, kita dapat melihat kepuasan pelanggan dan tidak kepuasan pelanggan. Menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Kelompok kami melakukan dua teknik pengumpulan data, yaitu observasi dan survei. Observasi kami lakukan secara langsung dengan melihat bagaimana pelayan melayani pelanggan, dan yang kedua adalah dengan survei atau menyebarkan kuesioner secara daring dengan Google Form. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sumber data. Kami mengambil sumber data secara primer dengan menyebarkan kuesioner langsung terhadap responden dengan Google Form. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data. Kami menggunakan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif karena data yang kami dapat adalah sebuah berupa kata-kata seperti puas, tidak puas, sangat puas. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami, serta terima kasih telah menyaksikan video ini.